Kita lihat ya, yang namanya diklat itu kan kesannya serius terus ya, Pak. Betul. Padahal sebenarnya bisa dikemas lebih menyenangkan Bisa gitu dikemas ya. lebih menarik. Kayak Pengurus kita pun itu pernah merasakan namanya staf lapang. iya. Iya. Dari benar-benar dari nol ya. Benar-benar dari nol. Assalamualaikum Pak Senuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Pak Ya, Harto. sebelum saya ke Pak Senuri lagi, saya buka dulu. Siap. Pemirsa BMI News, kita ada di podcast BMI lagi. Hadir sudah di sini orang hebat selanjutnya, Pak Senuri. Beliau ini manajer divisi Diklat Kopjas BMI. Begitu ya, Pak? Betul, Pak, betul. Sebelum di Kopjas, sepertinya udah di Kopjas ya, Pak? Sudah. Mungkin bisa diceritakan Pak, awal mula bergabung di Kopsyah dulu, terus kemudian di Kopjas. Oh, iya. Terima kasih Pak Larto. Perkenalkan, saya Senuri. Ya, dulu awalnya sih kisahnya ya saya masuk di sini di tahun 2008. 2008. Oh ya 2008 sudah. itu masih LPP UMKM. Iya. LPP UMKM pertama kali saya itu di cabang Paku Haji. Paku Haji. Cabang Paku Haji sampai tahun 2021 gitu ya. Kemudian saya pindah ke Koperasi Jasa. Alhamdulillah dipercaya sebagai manajer divisi pendidikan dan pelatihan. Kalau latar belakang pendidikan Pak, apa Pak Senuri? Saya S1 Kesarjanaan, sarjana S1 apa? S1 pendidikan. SPD berarti ya? SPD, jurusan matematika. Jurusan matematika ya. Dan sekarang manajer Diklat. Ya manis nyambung ya. Gitu, Pak. Ini Pak, ini kan divisi baru ya. Betul. Mungkin baru bukan hanya di koperasi BMI aja, bukan di Kopjas BMI aja. Artinya masih jarang koperasi-koperasi yang punya divisi pendidikan dan latihan ini sebagai bisnis gitu. Iya. Ya. Ini sebenarnya bisnisnya apa aja sih Pak yang ada di kita ini, yang di Kopjas BMI ini? Ya, tentunya karena kita berawal dari dunia koperasi, untuk bisnis pertama tentang SDM di perkoperasian, ataupun kita pendidikan tentang tata kelola koperasi. Dan untuk SDM juga kita banyak Pak levelnya. Ada dari mulai staf lapang, asisten manajer, kemudian ke manajer cabang, sampai manajer-manajer yang memang ada hubungannya dengan koperasi, seperti ada manajer pembiayaan dan pendanaan. Itu Pak, seperti itu Pak. Nah, ini ruang lingkup SDM di koperasi itu kan juga luas karena jenis-jenis koperasinya banyak ya Pak. Betul. Artinya kalau yang Pak Senuri tadi sebutkan kan ini mengacu pada koperasi yang konvensionalnya KSP atau kalau di syariahnya ya KSPPS namanya gitulah ya. Lalu kompetensi-kompetensi di koperasi lain itu gimana Pak? Sebenarnya sama saja sih Pak pada dasarnya, karena kalau di kita anggapannya staf lapang, ya di koperasi lain pun sebenarnya ada. Karena staf lapang di kita itu merangkap kasir, kasir di koperasi lain juga ada. Untuk bidang-bidang seperti pembiayaan pasti di koperasi lain juga ada. Pendanaan di koperasi lain juga ada. Makanya di kita itu ada modul Pak, modul pelatihan dan pendidikan yang mengadopsi ke sistem yang Pak Prestir buat, ya. Model BMI Syariah. Kita sudah punya modulnya, itu dari jenjang staf lapang sampai jenjang manajer ada bagiannya masing-masing. Makanya setiap studi banding itu kita tawarkan ada namanya studi banding untuk studi banding dasar. Setelah studi banding dasar mereka tahu tentang dunia koperasi ataupun mau mereka mengadopsi tentang model BMI Syariah, baru kita tindak lanjuti. Mereka mau fokus di mana, seperti itu Pak. Ini modul pembelajaran yang di Kopjas ini Pak, misalnya terkait dengan kompetensi staf lapang misalnya ya, atau mungkin di tempat lain bisa beda namanya itu. Nah itu bagaimana cara Kopjas menyesuaikan Pak? Apakah memang mengacu pada model kita yang kompetensi-kompetensinya itu?
Karena kan ada dua, satu konvensional, yang kedua syariah. Karena tetap kita juga ketika melakukan pendidikan, karena dalam sesi ini ada namanya pendidikan pelatihan, yang kedua ada namanya untuk uji kompetensinya, yang nanti bakal keluar berupa sertifikasi kompetensi. Karena kita juga kerjasama dengan LSSP yang bisa mengeluarkan sertifikasi itu. Hampir mirip sih Pak, karena kita mengacu kepada SKKNI, itu yang telah dibuat oleh. Iya, berarti output dari apa namanya pendidikan kita itu ya, diklat kita itu bisa keluarnya skill ya, atau yang kedua skill dan sertifikat begitu Pak? Bisa dua-duanya Pak. Bisa dua-duanya? Bisa dua-duanya. Ya. Nah ini kan ruang lingkup pendidikan dan pelatihan itu mungkin bisa Pak Senuri jelasin tuh. Kan banyak pemirsa juga banyak teman-teman koperasi yang mungkin belum begitu ngeh nih dengan bahwa diklat itu menjadi satu bisnis tersendiri di kita. Betul. Dan ini memang kebutuhan terhadap pengembangan SDM. SDM itu kan aset luar biasa ya Pak. Luar biasa. Nah itu biasa. Mungkin Pak Senuri bisa tandaskan sekali lagi nih. Iya, makanya untuk internal kita sendiri di Koperasi BMI kita selalu menguatkan kapasitas skill dari setiap SDM kita, gitu. Tadi yang Pak Larto sampaikan bahwa SDM adalah aset paling penting. Kalau di istilah di kita ujung tombak sebenarnya. Makanya setiap kegiatan-kegiatan kita benar fokus terhadap pendidikan dan pelatihan ini. Cuma untuk bisnis diklat di Kopjas ini tidak hanya mengacu kepada dunia perkoperasian saja Pak sebenarnya, gitu. Karena kemarin pun kita ada namanya untuk pelatihan e-commerce. Kita ajarkan mereka gimana caranya membuat toko online, mereka bisa berjualan di sana, optimalisasi penjualannya seperti apa. Jadi semua pendidikan dan pelatihan bukan hanya untuk dunia koperasi saja Pak. Saya ingin kasih waktu Pak Senuri itu menjelaskan ini semua nih ya. Mudah-mudahan waktunya cukup dengan yang singkat seperti ini. Kira-kira apa yang kita bisa tawarkan Pak kalau ke koperasi? Koperasi-koperasi yang ada di Tangerang atau yang ada di Banten atau di seluruh Indonesia bahkan. Untuk pelatihannya, pertama mungkin ada koperasi yang baru berdiri Pak. Ada koperasi yang baru berdiri, mereka tidak tahu cara membuat tata organisasi koperasi yang baik, ya kan? Kita bisa sama-sama mereka belajar di sini, gitu. Ataupun mereka mengambil pola Gremin ataupun pola BMI Syariah, kita bisa ajarkan, termasuk tentang cara pembuatan anggaran dasar, anggaran rumah tangga koperasi, struktur organisasi, ataupun apa saja sih elemen-elemen yang ada di dalam koperasi itu kita juga bisa ajarkan Pak. Itu tentunya di dunia koperasi, termasuk sumber daya manusianya bisa kita latih Pak. Ya, yang tadi saya jelaskan mulai dari level staf lapang sampai level manajer pun sampai pengurus pun insya Allah di kita ada. Karena tadi fasilitator kita sudah punya sertifikasi kompetensinya Pak. Berarti kalau koperasi ini ketika ingin menjalin kerjasama dengan kita, misalnya boleh kita karena sama-sama koperasi ya Pak, bisa di sini tempatnya atau bisa juga in-house training di tempat mereka ya Pak? Bisa Pak, bisa. Gitu. Jadi ini sekali lagi ya, ini informasi penting buat teman-teman koperasi di Indonesia. Jadi divisi Kopjas BMI dari divisi Diklat ini bisa datang langsung ke koperasi yang ada di seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia. Atau dari teman-teman koperasi yang lain bisa datang ke Tangerang, kira-kira begitu ya Pak. Bisa. Yang paling penting apa namanya menghubungi dengan kita dan enaknya seperti apa kan kira-kira gitu. Betul. Ya. Enaknya itu ya macam-macam ya Kak. Macam-macam. Karena kebutuhan koperasi biasanya beda-beda. Gitu. Kalau pelatihan-pelatihan untuk yang perusahaan-perusahaan, misalnya perusahaan perseorangan atau perseroan terbatas atau ini juga ada ya Pak? Ada, karena seperti kadang-kadang perusahaan kan butuh OB ataupun cleaning service, kita kan sudah kerjasama. Ya, seperti yang kemarin kita lakukan 100 lebih orang kita training untuk jadi cleaning service yang baik. Kita juga ada pelatihannya karena kebetulan untuk di Diklat Kopjas juga ini sudah punya izin untuk LPK-nya Pak. Gitu. Jadi kita bisa mengeluarkan sertifikat pelatihannya seperti itu. Terus ini Pak, kalau kita lihat ya, teman-teman koperasi itu kan mungkin ingin mengakses apakah ada pelatihan yang reguler atau ada pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dari mereka, customize misalnya. Sementara ini kalau untuk yang reguler ada Pak? Kalau untuk yang reguler ada Pak. Ada ya? Apa saja itu jenis-jenis pelatihannya Pak?
Ya kalau untuk yang reguler sih sementara ya tadi masih di level staf lapang. Staf lapang ya. Iya, asisten manajer, terus jenjang manajer, ya kan. Terus pengurus seperti itu, Pak. Nah, kalau kita lihat ya, yang namanya diklat itu kan kesannya serius terus ya, Pak. Betul, betul. Padahal sebenarnya bisa dikemas lebih menyenangkan Bisa gitu dikemas ya. lebih menarik. Kayak misalnya kan kemasannya gathering gitu ya. Iya. Itu juga bisa misalnya ada di satu tempat ya, di satu tempat yang tempat wisata begitu juga bisa ya, Pak. Tidak harus di kelas kan ya? Tidak harus di kelas. Sekarang kan kayak kita juga pernah melakukan capacity building. Suatu perusahaan juga kita di luar. Jadi dengan konsep yang memang menyenangkan bagi mereka. Jadi seolah-olah itu bukan sebuah pelatihan yang membebankan, tapi kesenangan yang intinya mereka punya skill, pengetahuan dan kemampuan untuk bekerja lebih baik lagi, Pak. Gitu. Ya. Nah ini Pak, bicara kalau orang mau pakai Kopjas atau diklatnya Kopjas itu kan sama dengan kan kita jualan ya. Betul. Kalau kita jualan itu kan produk ya. Produk itu kan orang siapapun bisa memilih, Pak. Bisa. Nah, milih itu kan pasti yang produknya bagus ya. Nah, ini keunggulan dari diklat kita itu apa, Pak? Ya, yang pertama kalau di dunia koperasi kita koperasi terbaik lah seprovinsi Banten. Iya. Terus tentang pengurus-pengurus kita pun yang sekaligus memang nanti fasilitator kita, Pak. Oh, fasilitator kita pengurus ya? Pengurus. Ya. Mereka orang yang memang aktivis. Ya. Mereka langsung terjun langsung dan mereka tahu praktisi koperasi. Pengurus koperasi yang membesarkan koperasi dari kecil sampai sebesar ini ya. Betul. Ya. Makanya ketika nanti biasanya sih dalam dunia pendidikan itu ada namanya tanya jawab dan sebagainya. Ya. Ketika tanya jawab itu ya kita bisa memberikan solusi-solusi terhadap memang pertanyaan-pertanyaan koperasi yang kadang-kadang suka terbentur dengan aturan-aturan itu. Karena ada beberapa mungkin aturan yang ibaratnya presiden kita itu sudah masuk ke bagian itu. Mungkin kalau saya simpulkan salah satu kelebihan kita itu di dalam penelitian itu fasilitator kita itu praktisi kali ya, Pak. Maksudnya begini. Praktisi, kalau zaman dulu pada waktu saya pernah ngajar nih di dosen nih. Jadi kita punya punya penggambaran begini. Kalau orang latih berenang ya, itu sebenarnya akan lebih maju kalau yang latih itu mantan perenang juga ya. Betul, perenang juga. Nah, tapi kalau orang yang misalnya kita jadi guru tapi kita hanya tahu teori, tahu-tahu pokoknya kalau berenang itu ya kalian nyebur kemudian begini-begini bisa tenggelam itu. Bisa tenggelam. Karena begini, Pak, pengurus kita pun itu pernah merasakan namanya staf lapang. Iya. Benar-benar dari nol ya. Benar-benar dari nol. Tidak ada manajer cabang di kita itu di Koperasi BMI itu yang memang langsung jadi manajer. Mereka harus mengetahui alurnya dulu, SOP-nya mulai dari staf lapang, kemudian jadi asisten manajer. Jadi asam garamnya udah banyak gitu. Jadi kalau saya simpulkan memang mungkin seperti sama-sama mengeluarkan biaya kalau di tempat lain ya. Sama-sama ke suatu lokasi tertentu ya, tapi mentornya ini ya. Mentornya ini kita adalah praktisi yang benar-benar mengawali koperasi kita mulai dari kalau kita bilang itu mulai dari kecil sampai kita alhamdulillah sampai saat ini di atas 1 triliun ini ya. Betul, alhamdulillah. Ya, jadi itu. Lalu kemudian begini, Pak. Kalau yang ada di pemikiran Pak Syekh Nuri sebenarnya kondisi kekinian nih ya dari SDM koperasi di Indonesia itu seperti apa, Pak? Kalau mungkin boleh jujur aja, Pak, jujur. Jadi kenapa kok kemudian divisi diklat ini penting sekali buat koperasi? Ya, pertama mungkin tentang etika juga, Pak. Karena di setiap pendidikan kita tetap tanamkan etika yang baik. Kadang kita cuma bisa memberikan pengetahuan, keterampilan, skill, tapi untuk etikanya sendiri kita tidak bina. Gitu. Makanya dalam setiap pendidikan kita selalu kita sisipkan tentang nuansa keagamaan, ya kan, tentang kesyariahannya. Apalagi ya tadi untuk di BMI sendiri kan ya selalu ya yang dipakai Al-Qur'an dan hadis gitu, Pak. Tapi tetap tidak mengurangi apapun koperasi-koperasi yang jenisnya konvensional juga kita
apa namanya concern kita pengembangan SDM secara umum ya, Pak, koperasi secara umum ya. Iya, Ini tidak kan mengurangi, muatan lebihnya ya. Ya. Lalu kemudian ini, Pak, banyak temen yang bertanya soal apa studi tiru. Kalau orang melihatnya studi banding ya, Studi dibanding banding, ya. di kita Gimana namanya sih studi Pak tiru. sebenarnya program studi banding ini? Kalau ada koperasi di satu komunitas atau koperasi tertentu atau komunitas koperasi ingin studi banding ke sini, caranya gimana? Iya. Bulan ini pun yang sudah masuk 2 Pak. Iya. Yang sudah masuk 2, satu dari Cilacap, Iya. satu lagi dari Serang. Cuma yang dari Serang masih ini tanggal lah karena Pak Presidennya sibuk banget Pak. Iya. Sibuk banget. Jadi kalau memang ada teman-teman koperasi yang pengen studi banding, kalau di kita namanya studi tiru, Studi tiru. bisa menghubungi langsung ke nomor saya Pak. Oh iya. Iya, nanti kebutuhan koperasinya seperti apa, ya kan bisa kita Sehingga bisa diskusikan. disesuaikan materinya ya Pak. Sesuaikan materinya Iya. gitu. Jadi begitu, begitu. Jadi teman-teman koperasi di Indonesia kemarin ada juga yang ngubungin saya dari koperasi syariah yang ada di Jogja, katanya bulan depan. Ini tapi belum saya sampaikan malah justru ke Pak ini. Jadi nanti ada 80 orang Pak. Oh siap, Ada siap. 80 orang. Nah ini studi tiru ini kan penting ya Pak, sebenarnya penting. Menurut Pak Senuri apa sih sebenarnya yang perlu diambil dari apa namanya studi banding itu buat teman-teman koperasi di Indonesia Pak? Pertama, yang paling penting sih kita mengadopsi dari pengalaman Iya. ya, Pak. Pengalaman si pengurusnya. Dimulai dari mendirikan koperasinya, ya kan. Terus tantangan-tantangan di dunia koperasi, solusi yang mereka berikan untuk karyawan, untuk masyarakat, ataupun untuk dunia koperasinya sendiri, gitu. Seperti itu. Jadi intinya bahwa apa namanya studi tiru itu penting, walaupun memang mungkin mereka kan sudah punya ini ya Pak, sudah punya pola sendiri ya, tapi minimal dia bisa membuat benchmark, saya kira-kira begitu ya. Nah ini, lalu kemudian kita ini kan perlu Pak sebenarnya mensosialisasi pentingnya pengembangan SDM yang merupakan kegiatan divisi bisnis yang diklat ini ya, ini ke teman-teman di seluruh Indonesia. Mungkin ada atau apa ada keinginan Pak Senuri itu untuk apa namanya memperpanjang ya, memperpanjang informasi atau memperpanjang apa namanya ya jejaring gitu ke koperasi-koperasi di daerah Pak terhadap bisnis ini, karena bisnis ini masih jarang. Mungkin kita kalau kita lihat satu-satunya Pak yang benar-benar menjadi bisnis di luar gitu. Ini pertanyaannya saya ulangi lagi biar lebih clear, ada nggak program Pak koperasi tertentu di satu wilayah provinsi untuk menjalankan diklat ini, tetapi mentornya dari kita misalnya? Bisa Pak. Jadi kita juga pengen kerjasama dengan beberapa koperasi. Terkadang ada yang memang mungkin mereka untuk akses ke sini pun terlalu jauh. Mereka hanya butuh pendampingan. Secara itu ya pengembangan buat koperasinya, ya mereka butuh mentor, ya kan. Kita juga bisa siapkan Pak. Gitu. Lalu ini bentuk pelatihan kita itu Pak, apakah cuma ada di lapangan atau sampai kalau diperlukan magang, boleh bisa magang? Bisa ya. Itu juga ada namanya magang perkoperasian. Magang perkoperasian ya. Ya. Mungkin Pak Senuri ada yang apa ingin disampaikan lagi Pak tentang apa namanya, ada yang belum barangkali jenis pelatihannya apa gitu, begitu. Atau kalau misalnya ada yang bingung apa nanti Pak Senuri kita tuliskan di sini ya. Iya, boleh lah dituliskan. Ya cuma intinya untuk pelatihan itu ya SDM adalah aset. Ya. Jadi penting setiap koperasi juga untuk mengupgrade kualitas sumber daya manusianya gitu. Iya. Sehingga ya koperasi itu tidak dipandang sebelah mata Pak. Semua yang bekerja di koperasi itu merupakan orang-orang yang profesional. Profesional dalam artian mereka punya kemampuan, punya skill, ya kan, sehingga bisa bersaing dengan lembaga keuangan lain. Mungkin Pak Senuri ini sesi terakhir, Pak Senuri bisa mengajak teman-teman koperasi di Indonesia untuk sama-sama meningkatkan SDM dan kita terbuka gitu untuk bekerja sama dengan koperasi manapun ini. Kemudian ininya di sana Pak. Siap. Untuk teman-teman koperasi ya mungkin harapannya kita sama-sama membangun kualitas sumber daya manusia di koperasi ini. Ya jika memang teman-teman butuh sharing, butuh studi tiru dan sebagainya, bisa nanti menghubungi divisi diklat Koperasi Jasa BMI Pak. Ya,
seperti itu. Iya, ini terima kasih ya Pak Senuri. Sama-sama Pak. Waktunya. Mungkin saya sedikit simpulkan bahwa SDM koperasi kita memang rata-rata mungkin kalau kita ratakan dengan bentuk bisnis lain mungkin masih kurang, sehingga divisi bisnis dari Diklat ini bisa menjawab persoalan-persoalan itu. Oh iya. Ya, Satu lagi mungkin Pak, lupa. Iya, oke. Kita juga lagi ngebangun sekolah perkoperasian. Nah, sekolah perkoperasian dalam artian kita pengen ke sekolah-sekolah Pak, mengajarkan tentang apa sih itu koperasi, sehingga mereka ketika lulus mereka bisa langsung bekerja di koperasi ini. Dari sekolah perkoperasian itu kita bisa mengeluarkan pendidikan, bisa memberikan pelatihan, sehingga mereka punya semacam bentuk sertifikat ketika melamar ke koperasi manapun. Oh ternyata sudah punya kompetensi di dunia koperasi Pak, dan mereka lebih mudah untuk masuk ke koperasi. Baik Pak Senuri, terima kasih ya. Obrolan kita sangat menarik, tapi waktu juga lah yang membatasi, dan kita akan bertemu lagi di podcast-podcast BMI yang lain dengan orang-orang hebat yang lain. Saya kira cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekaligus menyapa Pak. Siap. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.